Kalau Quran tuh udah jelas, udah terpatri dia dari Al-Fatihah sampai An-Nas, udah nggak bisa digonta-gantikan, udah jelas-jelas pasti semuanya benar. Kalau hadis itu kita mesti telah dulu kan, ini sahih atau enggak. Iya. Apalagi sekarang orang itu tahu hadis itu bisa jadi dari story orang. Betul. Yang tinggal ditulis bagus-bagus, cantik, indah, tata bahasanya bagus, di bawahnya tinggal dikasih dalam kurung HR Bukhari aja itu orang bisa percaya. Iya. Nah makanya kayaknya perlu ada yang gini nih. Dan gitu pernah juga nggak dengar Sasanan bilang bahwa dari 100 mahasiswa Indonesia yang di Al-Azhar itu bisa cuma 3 orang yang ngambil jurusan hadis. Jadi ini ambil deh peran di sini juga, bismillah. Apalagi ternyata di hadis itu saya suka sejarah jadinya. Karena kalau kita nggak hadis kan dari Rasulnya, dari Imam Bukhari nyampe ke Rasul kan mereka nggak ketemu kan. Jadi harus ada rawi dong. Imam Bukhari mendengar dari gurunya misalnya Imam Qutaibah bin Sa'id mendengar dari gurunya misalkan Sufyan bin Uyainah mendengar dari gurunya Imam Az-Zuhri mendengar dari Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah. Iya. Nah, itu untuk ngecek orang sahih atau enggak. Ada sekitar 7-8 Iya, tanggal. biasanya kalau dari Bukhari 5 sampai 6. 5 sampai 6, oke. Iya, nanti kalau yang riwayat Abu Dawud An-Nasai bisa lebih panjang. Maka terus kalau misalkan itu kan mesti ditelaah tuh, di istilahnya ada jarh wa ta'dil atau di takhrij ulang. Nah, itu mesti kenal nih sama rawinya nih, Sufyan bin Uyainah itu siapa. Jadi kan banyak sekali kitab-kitab yang akhirnya ngebahas tentang kitab sejarahnya untuk mengetahui si rawi ini sikoh atau tidak. Sikoh atau tidak. Nah, itu kan ternyata kitabnya nggak cuma sekedar, memang yang paling sederhana ada Taqribut Tahzib ya. Itu benar-benar langsung profil, meninggal kapan, wafat kapan, dan dia sikoh atau tidak. Tapi kan ada yang benar-benar ternyata lengkap sekali. Syiar A'lam An-Nubalanya Imam Zahabi. Itu kan begitu bahas satu figur, itu berikut dengan keteladanannya, keutamaannya, kisah-kisah terbaiknya. Dan itu amat sangat menggugah gitu. Karena ketika kita tahu, ternyata ini orang-orang luar biasa semua. Dia pernah ngalamin pengalaman spiritual kayak begini, amalannya ternyata begini, dan akhir keilmuannya seperti itu. Jadi seneng dengan kitab gituan tuh akhirnya. Syiar A'lam An-Nubalanya Imam Zahabi, Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, atau Hilyatul Auliyanya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Wah, itu senang sekali. Karena yang Taqribut Tahzib tadi sendiri juga itu kan sebetulnya ringkasan ya dari kitab Tahzibul Kamal, udah gitu dirangkum lagi jadi Tahzibut Tahzib, dirangkum lagi jadi Taqribut Tahzib Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang paling mudah sudah. Paling mudah udah paling tipis. Saya paling tipisnya segini sih. Ya, iya sih benar sih.